Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'fihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna rahmah. Asbahna wa asbahna kullullahi walhamdulillahi la syarika lah. La ilaha illa huwa. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dinin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Radina billahi robba wa bil islami dina wa Muhammadin. Hadirin wal hadirat jamaah sekalian yang mudah-mudahan nantiasa dinaungi keberkahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan rezeki, dimudahkan segala urusannya. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya pujian dan kata syukur itu hanya milik Allah. Kepadanya lah kita memuji, kepadanya pula kita bersyukur, kepadanya pula kita mohon perlindungan, kepada Allah pula kita mohon petunjuk, kepada Allah pula kita mohon pertolongan dari berbagai hal yang tentunya dengan menyerahkan segala urusan kepada Allah, niscaya segala urusan kita akan dimudahkan. Kita tentunya terus mengikrarkan diri tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan ikrar inilah niscaya kita akan mendapatkan jaminan surga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Man qala la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa yang berkata tidak Tuhan selain Allah, maka kelak dia pasti akan masuk surga. Tentunya juga tidak lupa kita selalu menyampaikan selawat kepada Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabat, para pengikut hingga yaumil akhir. Kita juga tentunya senantiasa berusaha untuk menjadi orang yang setia mengikuti meneladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Niscaya dengan ucapan yang sederhana yaitu Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah memberikan ganjaran 10 kali lipat dan juga menjadi sebab kita diakui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang beliau sejak dahulu kala sudah merindukan akan berjumpanya Rasul dengan ikhwannya. Dalam suatu saat ketika Rasulullah SAW berkunjung atau berziarah ke kuburan sahabat-sahabat, beliau mengucapkan salam, "Assalamualaikum ala diyarina muslimin wa inna bikum lahiqun. Wadatu anni bi ikhwani." Jadi Rasulullah SAW mengucapkan salam pada kubur lalu mengatakan, "Aku sangat merindukan ikhwan."
sahabat yang membersamainya bertanya, alasna ikhwanuka ya Rasulullah, benar kami ikhwanmu ya Rasulullah? Qala bal antum ashabi, kalian adalah sahabat. Wa amma ikhwani alladhi ya'tu min ba'di fa amanu bi wa lam yarawni. Ikhwanku adalah orang-orang yang kelak nanti datang setelah aku, mereka beriman kepadaku meskipun mereka tidak menyaksikan dan tidak melihat aku. Begitulah kelebihan bagilah dan menjadi sebab Nabi SAW merindukan ikhwannya. Ya, tentunya ikhwannya adalah bukan yang bersama Rasul saat itu, karena yang bersama Rasul saat itu disebut sahabat. Makna sahabat itu kan orang yang berjumpa dengan Nabi, dia muslim, lalu nanti akhir hayat juga dalam keadaan muslim mukmin. Tapi yang dimaksud dengan ikhwannya adalah yang datang setelah Nabi meninggal. Belum pernah sama sekali melihat Nabi Muhammad SAW. Ya mungkin tabi'in, mungkin tabi'ut tabi'in, dan mungkin sampai sekarang ini yang sudah jaraknya jauh sekali, masa Nabi dengan kita, 14 abad, 1400 tahun lamanya, dan kita tidak pernah melihat kecuali hanya mendapatkan informasi cerita-cerita tentang beliau dan kita beriman kepadanya. Dan itulah yang akhirnya ingin sekali Rasulullah SAW berjumpa dengan ikhwannya, dengan orang-orang yang beriman kepada Nabi walaupun tidak pernah sedikit pun melihat, walaupun sedikit pun tidak pernah menyaksikan bagaimana hidup beliau. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sengaja saya buat background itu Masjidil Aqsa ya, atau Kubah Sokro, karena kita baru saja melewati bulan Rajab, bulan yang di dalamnya peristiwa menakjubkan yaitu Isra dan Mi'raj, peristiwa yang sangat fenomenal yang menguji keimanan manusia, menguji bagaimana setiap jiwa mau istilahnya percaya terhadap peristiwa yang secara logika tidak ada, secara logika tidak masuk akal, tapi yang berbicara dari iman. Namun bukan itu saja, hakikatnya juga bahwa kondisi sekarang Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa yang merupakan kiblat pertama kaum muslimin sedang dalam ancaman, yang kita memiliki tanggung jawab sebagai seorang muslim untuk memberikan pembelaan dengan apa yang bisa kita lakukan, baik dengan tenaga, dengan pikiran, atau dengan dana, atau dengan doa, mendoakan kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan keteguhan dan memberikan kemenangan. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestina. Ya Allah, berikanlah pembelaan, berikan kemenangan kepada saudara-saudara kami yang berjihad, berjuang mempertahankan tanah lahir mereka, tempat tinggal mereka, dan agama mereka. Yahudi tidak pernah berhenti melakukan penghancuran terhadap Masjidil Aqsa dengan alasan dan dalih bahwa itu katanya warisan yang ditinggalkan oleh Nabi Sulaiman atau Nabi Daud. Padahal ya, Nabi Sulaiman dan Nabi Daud pula dia adalah seorang nabi yang juga mengajarkan nilai-nilai Islam. Jemaah sekalian dirahmati Allah, pada hari ini kita akan membahas salah satu dari kaidah kehidupan dalam Al-Quran. Kita sudah bahas ya sebelumnya, yang pertama, kedua, ketiga, sampai ketujuh. Ya sekedar pengulangan ya, dari apa yang sudah kita sampaikan, bahwa kaidah pertama kehidupan itu adalah bahwa kita hendaknya selalu
berinteraksi, bergaul dengan baik kepada siapapun. Wa qulu linnasi husna. Berkatalah, bergaulah, bersikaplah, beramallah dengan yang baik terhadap siapapun. Mau itu sebagai sosok ya, seorang laki-laki maupun seorang perempuan. Mau yang dihadapinya adalah orang tua, anak-anak, istri atau suami, dan siapapun ya, di antara orang yang sedang bermuamalah dengan kita. Maka lakukanlah dengan yang baik. Lalu yang kedua, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi sesuatu yang tidak kita sukai ya, itu lebih baik. Kaidah kehidupan adalah tidak semua yang kita lakukan itu menyenangkan, atau tidak semua yang kita lakukan itu membahagiakan. Tapi tidak semua yang tidak menyenangkan atau tidak semua yang tidak membahagiakan itu ya, atau mungkin kehidupan kita selalu ya, dalam kondisi yang tidak nyaman, itu buruk bagi kita, bagi manusia. Yakinlah bahwa itu ada kebaikan, ada hikmah yang Allah berikan kepada siapapun. Yang mungkin saat ini ya kita berada dalam kondisi musibah yang sudah begitu lama ya. Jadi orang di saat musibah seperti ini pendapatnya berkurang, bahkan ada juga pendapat yang hilang, pendapatnya yang tidak menentu dan sebagainya. Tapi hakikatnya wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairun lakum. Boleh jadi yang tidak kita sukai, boleh jadi musibah yang sedang kita hadapi di sisi Allah itu lebih baik. Atau ada kebaikan di dalam segala peristiwa dan segala kejadian. Ya tentunya bagaimana kita diuji oleh Allah agar senantiasa berhusnuzon, berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka kepada Allah yang Allah lah yang mengatur segala kehidupan kita. Lalu juga kita masuk pada kaidah yang ketiga misalkan ya, tentang kaidah kehidupan dan Al-Quran, wala tansawul fadla bainakum. Janganlah engkau melupakan kebaikan di antara kalian. Janganlah mengabaikan, janganlah meremehkan kebaikan yang sudah diberikan oleh orang lain. Apapun, sebesar apapun, atau mungkin ya sifatnya remeh, tidak begitu ya berharga. Tapi setiap kebaikan itu jangan dilupakan. La tansawul fadla bainakum. Apakah seorang suami ya, yang sudah memberikan kepada istri, hargailah. Karena ya tentunya seorang suami sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk keluarga. Ataupun juga mungkin seorang istri ketika memberikan kepada suami, hargailah. Atau juga anak-anak semuanya dalam lingkungan masyarakat juga demikian. La tansawul fadla bainakum. Jangan abaikan, jangan sepelekan, janganlah melupakan kebaikan di antara kalian. Ada ungkapan ya, hendaklah engkau selalu atau jangan sampai melupakan dua hal, dan lupakan juga dua hal. Apa yang jangan dilupakan? Kebaikan orang lain terhadap dirimu jangan lupakan. Ini sesuai dengan kaidah yang ketiga yang sudah kita bahas. Berarti ini benar mereview bahwa jangan lupakan kebaikan orang lain kepadamu. Ingat-ingat terus ingat, agar engkau selalu menghargai dan juga selalu mendoakan kepada orang yang sudah memberikan kebaikan. La tansawul fadla bainakum. Yang kedua, jangan lupakan ya keburukan diri yang sudah dilakukan. Kalau ada keburukan pada diri, jangan dilupakan. Kalau dilupakan berarti mengabaikan. Dalam surat Al-Kahfi Allah mengatakan, wa nasiyat ma qaddamat yada. Ada orang yang berusaha melupakan apa yang sudah dilakukan. Yang akhirnya dia menyepelekan
menyampaikan dosa yang sudah dilakukan. Nah itu yang baik. Nah juga nasihat dari apa tadi adalah lupakanlah dua hal. Jadi jangan lupakan dua hal, lupakan dua hal. Apa dua hal yang harus dilupakan? Pertama, kebaikan Anda kepada orang lain, lupakanlah. Jangan diungkit-ungkit, jangan diingat-ingat, sudah selesai. Kalau kita sudah berbuat baik, alhamdulillah sudah berbuat baik. Tapi jangan sampai menjadi bahan untuk diungkit-ungkit kalau nanti dia berhadapan dengan kita, atau mungkin suatu saat dia tidak menyenangkan pada kita sudah berbuat baik padanya. Yang kedua adalah keburukan orang lain. Keburukan orang lain terhadap diri kita, lupakanlah. Jangan diingat-ingat. Jangan dihitung-hitung. Jangan direka-reka. Jangan. Nah itu hakikatnya la tansawul fadla bainakum, bagi faedah yang ketiga, yang ketiga dalam Al-Quran. Janganlah melupakan karunia anugerah kebaikan di antara kalian masing-masing. Sehingga karena itu ada saling menghargai. Dalam hadis juga saya katakan la tahtakiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah engkau abaikan, jangan kau hinakan, jangan sepelekan kebaikan sedikit pun. Walau antalqa biwajhika bitoliqin atau kemana hadis, walaupun dengan sekedar berwajah tenang, berwajah yang menggembirakan di hadapan saudara kalian. Lalu yang keempat, kaidahnya adalah balil insanu ala nafsihi basir, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan basirah. Ada basirah dalam diri setiap manusia. Apa itu basirah? Insting. Apa itu basirah? Sarana untuk bisa menilai mana yang baik, mana yang buruk. Namun kadang-kala basirah manusia itu bisa tumpul, tidak tajam ketika tidak diasah, tidak berusaha untuk dikuatkan, sehingga akhirnya basirahnya tenggelam. Akhirnya banyak orang berbuat jahat, atau juga berbuat maksiat, atau juga berbuat zalim, karena tidak diasah basirahnya. Jadi orang itu diberikan oleh Allah kelebihan untuk bisa menilai. Kenapa ada orang yang akhirnya tetap tidak peduli dengan kejahatannya, bahkan tidak peduli dengan orang yang dijahati, walaupun sampai nangis, walaupun sampai berkeluaran darahnya, karena basirahnya sudah dia tidak lagi mau mengasah dirinya, basirah nalurinya, sehingga akhirnya kezaliman, perbuatan maksiat, dan hal-hal yang menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya menjadi orang yang tega. Bagaimana caranya untuk memiliki dan menajamkan basirah? Intinya atau simpelnya adalah berusaha untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan berusaha juga untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Balil insani ala nafsihi basirah, bahwa diri manusia Allah berikan insting atau juga sarana untuk menilai mana kebaikan, mana keburukan yang ada dalam kehidupan. Lalu kita masuk pada yang kelima, kaidahnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam potongan ayat berfirman, qad khaba man iftara. Merugilah orang yang suka berdusta. Merugilah orang yang suka mengada-ngada alasan-alasan yang digunakan dalam rangka berbohong. Apalagi berbohongnya untuk hanya sekedar mencari keuntungan pribadi, yang akhirnya dia menjual ayat, yang akhirnya dia menipu,
dan berbagai hal, maka waqad khaba man iftara. Sungguh merugi orang yang suka berbohong, mengada-ngada, mencari-cari alasan hanya untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi, sehingga ada orang dirugikan oleh perbuatannya, ada orang tersesat oleh karena sikap dan perbuatannya, dan hal-hal lainnya yang terjadi dalam kehidupan dirinya dan kehidupan orang lain. Itu yang kelima. Yang keenam, bahwa Allah juga mengajarkan kepada kita dalam kehidupan ini, ya, kaidah wasulhu khair. Damai itu indah. Damai itu adalah perbuatan yang terbaik. Atau juga kalau cara bahasa maknanya wasul itu berbuat baik itu ya baik, bahkan sangat baik. Wasulhu khair. Bisa diartikan asul itu damai, sebagaimana Nabi SAW melaksanakannya pada perjanjian Hudaybiyah, maka disebutkan sulhu Hudaybiyah, perdamaian Hudaybiyah. Atau sulhu itu juga berbuat baik, bersikap baik. Ya, khairun lebih baik, bahkan sangat baik. Ya, kalau ayat ini kan potongan dari bagaimana terjadinya pertikaian, ya, perselisihan yang ada di dalam keluarga. Nah, kalau misalkan terjadi, maka kedepanlah kedamaian atau perdamaian. Ya. Fala junah alaihima an yusliha bainahuma sulha wa sulhu khair. Tidak ada dosa antara keduanya untuk berusaha berdamai, karena damai itu indah. Yang di jalanan ya dulu pernah atau selalu kita dapatkan, ya, damai itu indah. Ya memang. Sehingga dengan damai itu maka terjadilah kehidupan yang harmonis, kehidupan yang sejahtera dan tentram di tengah, ya, masyarakat dan kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Apalagi kita banyak perbedaan. Nah, perbedaan itu bukan berarti nanti untuk saling, ya, menyalahkan atau tidak menghargai, tapi bagaimana jadikanlah semua itu untuk bisa memperbanyak kebaikan. Wallahu khair. Lalu yang ketujuh yang akan lalu kita bahas adalah kaidahnya ma'alal muhsinina min sabil. Tidak ada cara, tidak ada alasan untuk menjelek-jelekan orang yang berbuat baik. Ya, tidak ada cara, tidak ada alasan untuk bersikap tidak baik kepada orang yang sudah berbuat baik kepada kita. Tidak ada cara, tidak ada alasan untuk mencemooh orang yang sudah berbuat baik. Hargailah, bersikaplah, dan jadilah orang yang senantiasa berbuat baik kepada orang yang sudah melakukan kebaikan. Ma'alal muhsinina min sabil. Tidak ada alasan, tidak ada cara untuk melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan terhadap orang yang sudah berbuat baik. Ya. Nah, yang akan kita bahas pada hari ini adalah la taziru waziratu wizra ukhra. La taziru, tidak ada, ya, tanggung beban, waziratun, orang yang berdosa, wizra ukhra, dosa orang lain. Maksud dari kaidah ini apa? Bahwa kaidah ini untuk menegaskan setiap orang pasti mendapatkan balasannya. Setiap kita, apapun yang sudah kita lakukan pasti akan ada balasannya, pasti akan kita tanggung. Yang kita akan tanggung dosa masing-masing. Atau kita balik dengan kebaikan, bahwa setiap orang pasti akan mendapatkan balasan dari kebaikannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menzalimi setiap orang. Allah tidak pernah salah dalam memberikan balasan atau juga salah dalam memberikan hukuman terhadap orang, terhadap hamba yang sudah melakukan. La taziru waziratu wizra ukhra. Dan tidaklah seseorang menanggung dosa dari orang lain. Nah, kaidah ini diambil dari satu ayat di surat Az-Zumar ayat ke-7.
Yang intinya adalah bahwa setiap manusia ijazu nabi a'malihim in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Bahwa setiap orang, setiap hamba pasti akan mendapatkan balasan dari seluruh perbuatan. Jika itu baik, maka akan baik, balasannya baik. Jika itu buruk, maka dia akan mendapatkan balasan keburukan. Dan la yahmilu ahadun khati'ata ahad. Bahwa seseorang itu tidak akan menanggung beban kesalahan orang lain. Malam yakun sababan fiha, selama tidak ada sebab dia untuk menanggungnya. Inilah bagian daripada keadilan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam kehidupan manusia. Ya, hakikatnya kalau dalam kehidupan kita nggak boleh ada orang yang tidak bersalah lalu disalahkan. Atau dalam pengadilan. Gitu. Selama tidak ada bukti, kalaupun ada bukti ya, yang istrinya sebenarnya buktinya belum kuat, maka tidak boleh dijatuhkan hukuman. Sekarang kan tendensius. Sekarang kan mungkin ada orang yang karena nggak disukai, pada nggak berbuat salah, cari kesalahan. Padahal yang tidak berbuat dicari. Bagaimana caranya dia bisa dijebloskan ke dalam penjara? Nah, ini sudah menjadi aturan. Kaidahnya sudah dilanggar. Nggak boleh orang dibebankan atau dipersalahkan selama dia tidak bersalah. Dan hakikatnya juga tidak boleh seseorang itu mencari kesangsian orang. Makanya hukuman dalam Islam itu bagaimana diterapkan, atau ya, orang ketika berbuat salah yang zahirnya itulah yang dilakukan untuk menghukum seseorang. Jadi hakikatnya begini ya, dalam kaidahnya itu nahkum bizzahir wallahu yatawalla as-sarair. Bahwa kita ini atau setiap orang itu dibolehkan atau diberikan kesempatan untuk menghukum orang yang zahir, ya, untuk menjatuhkan hukuman kepada orang lain yang zahirnya, artinya tetap tangkap basah ketika melakukan kesalahan, ya, dan tidak boleh dicari hal-hal yang memang tidak ketahuan, hal-hal yang tidak ketahuan tidak boleh cari-cari, apalagi sampai ada namanya dugaan. Diduga begini, diduga seperti itu. Bukan ada ya, ada seorang ustaz, dia diduga, dianggap akan melakukan. Nah, belum, tapi akan. Nah, nggak boleh. Nggak boleh sebelum dia melakukan, ditangkap. Apalagi sampai dicari ya, alibi-alibi, alasan-alasan bahwa dia akan melakukan tindakan korupsi, tindakan yang melanggar. Belum melakukan. Kapan dicari ya, beberapa progres padahal nggak ada juga. Dan masya Allah ya, sampai akhirnya dia diberi hukuman 18 tahun penjara. Ini adalah ya menyalahi aturan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, bahwa setiap orang, seorang hakim misalkan, dia tidak boleh ya, melakukan hal-hal yang cuma dugaan, diduga ini, duga itu, kayaknya akan melakukan itu, nggak boleh. Kaidahnya adalah nahkum bizzahir. Seseorang itu menjatuhkan hukuman yang zahir, yang ketahuan. Wallahu yatawalla as-sarair, dan Allah yang menguasai hal-hal yang disembunyikan. Kalau akan ada balasan juga kalau misalkan dia menyembunyikan ya sesuatu. Kalau misalkan dia berbohong, berdusta, tidak mau mengaku kesalahan, ya urusannya dengan Allah nanti. Kita nggak perlu. Nah, manusia yang hanya bisa menghukum yang zahirnya, yang tampak. Makanya ada kisahnya, di mana di saat Umar ini sebenarnya memang ada riwayat sebutkan Umar bin Khattab selaku khalifah, beliau berusaha untuk mengintai, mencari orang yang bersalah. Akhirnya diintai seseorang yang diduga dia
suka minum khamr. Ya, jadi mengintai orang yang bersalah. Akhirnya ketahuan ada seorang, nah ini kayaknya ini berbuat salah. Diintai, nah ketahuan memang betul dia minum khamr di rumahnya. Langsung ditangkap oleh Umar, kamu ketahuan minum khamr. Tapi rupanya ya laki-laki ini ya tahulah ya, paham juga, sahabat ya. Akhirnya kata dia, lah berarti engkau mengintai saya, engkau tajasus saya, ya, menginteli saya. Kamu salah juga. Padahal Allah Subhanahu wa taala melarang, ya ayyuhallazina amanu, ya, ijtanibu katsiran minadz dzanni inna ba'dadz dzanni ismun wa la tajassasu. Ya. Wahai orang beriman, jauhilah suudzon, karena suudzon itu bagiannya adalah dosa. Jangan melakukan pengintaian, jangan tajasus. Ya, kalimat ini kan la tajassasu artinya haram. Ya, haram menginteli orang. Ya, kalau sekarang mungkin banyak ya terjadi seperti itu. Ya, kenapa? Ya, karena inginnya mencari kesalahan orang. Padahal ya, tidak ada alasan untuk kita mencari kesalahan orang. Orang kalau sudah berbuat salah, ya akan dihukum kalau memang ketahuan, ketara. Tapi kalau memang tidak ketahuan, ya itu urusan dia nanti dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini la taziru waziratu wizra ukhra, ya, di mana kaidahnya ini adalah bahwa setiap orang akan menanggung beban dosa yang telah dilakukan dan tidak menanggung dosa orang lain. Walaupun nanti ada kita lihat ya ayat-ayat yang menjelaskan lainnya, tapi bukan berarti menanggung dosa, tapi hakikatnya memang nanti dia mendapatkan hal yang berbeda. Nah, dari kalimat yang singkat ini itu kan disebutkan wala ya. Lam ini, la ini adalah lam linnafi, untuk menafikan, bukan larangan. Bukan linnahi, tapi linnafi. Artinya tidak, ya. Bukan berarti jangan ya. Nah, lam ini untuk menafikan sesuatu yang hadir setelahnya, di mana Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan bahwa setiap orang memang akan mendapatkan hukuman sesuai dengan perbuatannya dan tidak akan dilimpahkan dosa, tidak akan menanggung beban atau dosa dari orang yang lain. Tapi ada yang mungkin melihat atau membaca ayat lain ya terkait dengan namanya orang akan menanggung dosa yang lain karena dia telah melakukan penyesatan atau mengajarkan perbuatan yang tidak baik pada orang lain. Nah, sebelum masuk kepada itu, mungkin juga kita coba melihat kata yang disebutkan di sini ya, la taziru waziratu wizra ukhra. Ya, artinya kenapa Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan kalimat taziru waziratun wizra ukhra. Ini kan 3 kata yang semuanya ya, istilahnya satu akar kata ya. Taziru itu berarti fi'il. Nah, taziru artinya menanggung beban ya. Waziratun pelakunya, wazirah pelaku dari dosa, wizra dosanya. Nah, diungkap dengan wizrun, kalau bahasa ismun ya. Dosa ya ismun. Kalau wizrun itu sebenarnya beban. Alhamlu ma yahmiluhu almar'u ala zuhrihi, bahwa apa yang nanti akan ditanggung di pundaknya dari perbuatan yang dia telah lakukan. Diungkapkan dengan demikian, tidak disebut dengan kata-kata ismun. Kenapa? Karena itakhayyalu sakilan ala nafsi mukmin, bahwa dia digambarkan gitu kan, orang yang berbuat dosa nanti akan menanggung beban oleh dirinya sendiri.
Kenapa ala nafsul mukmin? Ya memang orang beriman lah ya dinilai. Kalau orang kafir nggak perlu dinilai, itu jelas. Ya. Dia banyak dosanya. Gitu. Jadi nafsul mukmin ya, orang kita ini. Kenapa kita? Kalau bukan orang lain? Ya emang kita lah yang ya kelak akan dinilai. Apakah kebaikan kita dinilai oleh Allah dengan kebaikan? Apa yang memang salah dinilai dengan kesalahan? Kenapa bukan orang kafir, orang musyrik? Ya mereka setiap hari sudah berdosa. Mereka nggak perlu lagi dinilai. Apapun yang dilakukan dosa. Walaupun kebaikan dilakukan, nggak ada yang diterima kebaikannya. Kenapa? Nggak ada dasarnya. Ya. Dasarnya sudah hilang bagi dia. Dasarnya apa? Iman. Landasan hidup kan iman. Dengan iman itulah nanti artinya Allah menilai. Dengan imannya itu dia akan mendapatkan limpahan rahmat, sedikit atau kecil apapun dilakukan kebaikan akan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya pahala yang besar oleh karena keimanannya. Tapi orang kafir mana ada dia berbuat baik, dia tidak berbuat baik ya. Gak ada untungnya bagi Allah ya. Gak ada ruginya bagi Allah. Terus dia akan rugi. Dasarnya apa? Ada dalam ayat Allah Subhanahu wa taala Ali Imran kan. Allah mengatakan la yahsabannal ladzina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu isma. Janganlah mengira orang-orang kafir ketika dia dipanjangkan usianya, dipanjangkan umurnya, itu baik untuk mereka. Tapi buruk untuk mereka. Liyazdadu isman. Bertambah terus dosa-dosanya. Bertambah terus beban yang akan ditanggungnya. Kenapa? Dia nggak beriman. Kalau udah berikan kehidupan, nggak beriman. Makanya di sini al-wizru diungkapkan oleh Allah bahwa ini adalah beban yang akan ditanggung oleh orang yang beriman. Ya tentunya juga ya mafhum mukhalafahnya ya, mafhum terbaliknya yang kita inginkan agar kita juga termotivasi untuk berbuat baik adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengganjar perbuatan-perbuatan baik dari orang beriman. Apalagi ya kita baru saja melewati bulan Rajab. Yang mana di bulan Rajab kebaikan yang dilakukan oleh setiap orang, khususnya orang beriman akan dilipat gandakan. Akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu akan diberikan pahala yang besar. Apalagi kelak nanti kita akan melewati bulan Sya'ban dan kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan juga di bulan Sya'ban ini. Lalu nanti kita mohon kepada Allah, balighna Ramadan, sampaikan kami usia kami memasuki bulan Ramadan, mendapatkan bulan Ramadan. Dengan bulan Ramadan maka banyak sekali janji-janji Allah Subhanahu wa taala, terutama janji untuk bisa kita raih malam Al-Qadar, malam yang penuh kemuliaan, malam yang akan Allah lipat gandakan pahala dari kebaikan yang dilakukan di dalamnya, ibadah yang dilakukan di dalamnya, dengan pahala seakan-akan beribadah selama 1000 bulan atau 83 tahun. Kan subhanallah ya, insya Allah ya tentunya Allah melipat gandakan segala kebaikan yang dilakukan oleh orang beriman. Tapi apakah ketika ada dosa, ada perbuatan salah yang dilakukan oleh orang beriman, ya tentunya akan diberikan juga balasannya, dan itu menjadi alhamlu beban, ya. Ma yahmiluhu al-mu'min, ma yahmiluhu al-mar'u ala dhahri, akan ditanggung, akan dijadikan beban ya, mudah. Nah tentunya orang beriman kita ini yang Allah berikan hidayah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk menganggap dosa itu berat. Untuk berusaha untuk menganggap dosa itu seakan-akan seperti gunung yang akan menimpa kita. Ya, ibaratnya kan pandangan orang beriman terhadap dosa itu seperti beban berat yang begitu
dia mengungkung dirinya seakan-akan seperti gunung yang akan tertimpa dirinya. Itu istilahnya pandangan orang beriman terhadap dosa yang seharusnya demikian, tidak meremehkan, tidak mengabaikan, atau sampai menyepelekan. Ya. Berbeda dengan orang kafir. Ya. Kalau orang kafir itu menganggap dosa seperti lalat, ya kan, atau seperti nyamuk yang hinggap di anggota tubuhnya, apakah di wajahnya, di tangannya, tinggal digerakkan saja udah lalat itu kabur, ya kan. Nggak ada apa-apanya, itu kan. Seakan-akan hilang itu kan. Padahal sesungguhnya setiap dosa yang dilakukan oleh setiap orang, nah, itu akan menjadi beban yang berat. Nah, caranya la taziru waziratu wizra ukhra, ini kaidah yang memang sangat baik untuk kita bisa menjaga diri. Jangan sampai akhirnya dosa yang ada yang mungkin terjadi ya kita abaikan, jangan sampai wa nasiyat ma qaddamat yada, dia lupakan ya, apa yang sudah dilakukan oleh tangannya. Dosa yang dilakukan oleh tangannya itu disepelekan. Padahal apapun yang dilakukan pasti akan menjadi beban berat. Di samping itu juga tentunya kita diperintah untuk mohon ampun kepada Allah agar tidaklah menjadi beban berat kalau kita terjadi hal yang demikian. Nah, jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita lihat di sini ya bahwa kaidah ini adalah min isi al Muhammadiyah, ya. Di antara keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan bahwa seorang mukmin itu termotivasi untuk berbuat baik dan diingatkan pula agar menghindari diri dari perbuatan-perbuatan dosa. Kenapa? Karena semuanya pasti akan mendapatkan balasan yang setimpal. Namun ada yang lain, ya, di mana dalam ayat di surat Al-Ankabut dan juga di surat An-Nahl, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala yahmilunna athqalahum wa athqala ma'athqalihim. Jadi kelak ada orang yang akan menanggung dosa mereka dan dosa yang dia lakukan. Nah, kira-kira ada ta'arud gak ya? Ada benturan gak dengan kaidah yang sedang kita bahas? La taziru waziratu wizra ukhra, tidak ada beban yang akan ditanggung oleh orang atas dosa orang lain, kan itu ya. Nah, di sini Allah katakan wala yahmilunna athqalahum wa asqala ma'athqalihim. Kelak ini kepastian itu kan. Karena kapan ini disebutkan dengan dua huruf taukid, ya. Pertama la yahmilunna artinya pasti, ya. La yahmilu ditambah na lagi, nun taukid, ya. La yahmilunna artinya pasti dan pasti, ya, seseorang akan menanggung beban orang lain dan bebannya sendiri. Jadi dia akan menanggung dosanya dan dosa orang lain. Terus juga dalam surat An-Nahl Allah berfirman wa min auzaril ladzina yudillunahum bighairi ilm, dan dia akan menanggung dosa orang-orang yang telah disesatkan tanpa pengetahuan. Nah, jadi kalau zahirnya kan memang berarti orang akan menanggung dosa orang lain, ya, akan menanggung beban orang lain. Apakah akan terjadi ya, kontradiksi dari ayat ini dengan kaidah yang ada? Tentunya tidak. Tidak kontradiksi. Kenapa? Karena hakikatnya kalau kaidah yang kita bahas la taziru waziratu wizra ukhra, bahwa setiap orang pasti akan menanggung beban dirinya sendiri. Itu sudah jelas, ya. Dia tidak akan menanggung beban atau dosa orang lain. Masing-masing pasti akan diberikan balasannya sesuai dengan perbuatannya. In khairan fa khairun wa in syarrun fa syarrun. Jika dia berbuat baik akan diberikan,
kebaikannya. Jika dia berbuat akan diberikan keburukannya. Masing-masing akan menanggungnya, menanggungnya akan menerimanya. Jadi kalau dalam kondisi kiamat kelak, ya semuanya akan lari. Di surat Abasa kan dikatakan fa idza ja'atis sakhah yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari kiamat yang disebut dengan as-sakhah, hari itu semuanya lari, menghindar. Seseorang akan lari dari saudaranya, anaknya, wa ummihi wa abi, ibu dan bapaknya akan ditinggalkan, wa sahibati wa bani, istri dan anak-anak semua akan menyerang. Semuanya akan menghindar. Kenapa? Likulli imri'in yauma idzin sya'nu yughni. Setiap orang akan sibuk dengan urusannya, karena takut dan juga terbeban sudah dengan apa yang sudah dilakukan selama itu, selama kehidupan di dunia. Nah, hakikatnya di sini memang ayat di surat Abasa ini, kesibukan itu akan membuat dia tidak lagi berpikir kepada yang lain. Tentunya kesibukan ini bukan kesibukan dia memperbanyak kebaikan, itu menghitung kebaikan, tapi kesibukan akan dosa yang sudah dilakukan. Beban itu akhirnya membuat dia rasa takut. Kalau yang baik nggak akan sibuk, dia hanya santai aja, tinggal menerima kebaikan yang Allah berikan. Makanya orang yang baik itu akan mencari siapa kira-kira saudara yang dahulu bersamanya di dunia, dicari, ya, agar Allah Subhanahu Wa Taala nanti ketika dia tidak dapat didapatkan di surga atau tempat yang dia ada di situ, dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeda, ya. Maka dalam ayat ini juga dikatakan al-akhillau yauma idzin ba'dun ba'din aduwwun illal muttaqin. Kelak nanti yang di saat dunia mereka berkasih sayang, saling mencintai di dunia, menjadi musuh yang berlawanan oleh karena ya, masing-masing takut dengan bebannya. Kecuali orang yang bertakwa akan terus menjalin hubungan kasih sayang di antara mereka. Nah, bagaimana dengan ayat tadi, ya? Dengan ayat di surat Al-Ankabut dan surat An-Nahl, ya? Al-Ankabut ayat 13, An-Nahl ayat 25, apakah kontradiksi? Tidak. Nah, kalau yang di sini adalah bahwa seseorang akan menanggung beban orang lain oleh karena dia telah menyesatkan. Nah, ini hati-hati. Karena dia, oleh karena perbuatannya, akhirnya orang terjerumus. Oleh karena kejahatannya, akhirnya juga ikut jahat. Oleh karena penyimpangannya, dia akhirnya menyimpangkan orang lain. Sehingga dia akan menanggung dosa orang tersebut. Walaupun dosa yang melakukannya, tapi dia dapatnya. Contohnya gini, ada dia berbuat jahat. Lalu ditiru oleh temannya kejahatan itu. Apalagi sampai diajarkan, kalau kamu dia seperti ini. Ya kan? Diajarkan gitu. Nah, akhirnya yang mengajarkan berdosa, kejahatan yang dilakukan dia berdosa, lalu dicontoh oleh orang lain juga yang dicontoh dosa. Tapi lebih berat lagi orang yang mengajak dan mengajarkan perbuatan dosa itu, sehingga perbuatan dosa yang mengajarkan dapat, sementara yang melakukannya juga, yang mengikuti juga dapat dosanya. Tapi yang pertama ini dibebankan lagi oleh karena dosa dari orang yang disesatkan. Nah, ini kan juga terbalik dengan kebaikan, kan? Jadi begitu juga ketika ada orang yang berbuat baik, ya, dan kebaikan itu diikuti oleh orang lain, sampai diajarkan kebaikan itu, maka orang yang berbuat baik akan dapat pahala, dan orang yang mengikuti juga dapat pahala. Tapi orang yang pertama yang mengajarkan pahala, yang mengajarkan kebaikan itu akan dapat juga limpahan kebaikan atau pahala dari orang yang mengikutinya, yang telah diajarkannya. Atau kalau cara simpelnya ini, ya, kan sering kita dengar namanya sedekah jariyah, ya, atau amal jari, ya. Jadi amal yang terus mengalir, sedekah yang terus mengalir. Jadi sebenarnya itu juga nanti ada namanya zambun jarin, ya, atau ya wizrun, ya, wizrun jarin. Jadi ada kebaikan pahala yang mengalir, dan juga keburukan yang mengalir. Artinya tidak pernah berhenti di dosanya, terus mengalir.
sehingga akhirnya dia terbeban dengan itu. Maka dikatakan walayah milunna asqalahum, kelak dia akan menanggung beban mereka, dosa-dosa mereka, wa asqalan ma asqalihim, beban di atas beban lain, ya, bersama dengan bebannya. Dia sudah berdosa dengan perbuatannya, akhirnya ditanggung dosanya, dan dia akhirnya karena menyesatkan orang lain, kesesatan orang lain, dosanya juga dia tanggung sendiri oleh orang yang melakukannya, dan juga dia akan ditanggung oleh orang yang telah melakukan penyesatan. Makanya hati-hati kita. Kalau seorang ulama mengatakan kalau Anda terpaksa berbuat maksiat, sembunyi-sembunyi. Kalau terpaksa ya, walaupun harusnya kita hindari. Kalau memang terpaksa berbuat maksiat, sembunyi-sembunyi, jangan sampai orang lihat. Jangan sampai orang mengetahui, sampai khawatir kalau orang lihat kan mengetahui, kayaknya kok dia berbuat, aku mau juga kan. Hanya walaupun nggak berkata itu kan, walaupun nggak diajarkan, tapi dengan yang dilihat oleh orang lain diikuti, nah dia dapat juga nanti. Walaupun nggak disampaikan, walaupun nggak diajarkan, tapi dengan terlihatnya, nampaknya perbuatan dosa oleh orang lain diikuti, maka dia akan. Nah, di surat An-Nahl juga demikian, wa min auzari alladziina yudhillunahum. Nah, ini jelas ya. Jadi bahwa seseorang akan menanggung beban dirinya dari dosanya itu, dan juga menanggung juga beban dosa orang lain. Kenapa? Alladziina yudhillunahum bi ghairi ilm. Ya, yang mana mereka telah disesatkan, atau yang berdosa ini telah menyesatkan orang lain. Ya. Makanya kan sungguh ya kasihan ya orang-orang yang pertama melakukan kemaksiatan lalu dia ditiru, ya, padahal dia nggak melakukannya, tapi dia akan terbeban oleh orang lain yang melakukannya gara-gara dia. Apalagi sampai diajarkan yang begini begitu, ya. Apalagi sampai ya melegalkan juga. Coba bayangkan kan kalau ada seorang dia berbuat jahat lalu diajarkan, dia mengajarkan kepada orang lain, lalu satu orang misalkan diajarkan, nah orang ini mengikuti, lalu yang satu orang ini mengajarkan lagi kepada dua, jadi dua, terus tiga, terus kan dia akan terus mengambil dosa-dosa. Maka tidak salah kalau misalkan kita sering mendengar shadaqatun jariyatun, ya, sedekah yang terus mengalir. Nah, ini diantara juga idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa min salasin. Anak cucu Adam ketika meninggal akan terputus seluruh amalnya kecuali 3 hal kan. Pertama shadaqah jariyah. Dan boleh jadi juga idza mata ibnu adam in qata amaluhu, ya, illa min salasin, dalam bentuk yang tidak baik, ya. Ya, kalau ini kan yang baik-baik ya, shadaqah jariyah, ilmu yuntafa'u bihi au waladun shalih yad'u. Nah, kalau misalkan yang tidak baik bisa jadi ya, terputus seluruh kejahatannya kecuali itu kan jambun jarin, ya, dosa yang mengalir yang pernah diajarkan, perbuatan yang telah diajarkan. Alhamdulillah, semoga kita tidak melakukannya. Kenapa demikian? Nah, ini katanya hadhihi an-nusus tadullu ala anna al-insan yatahammal isma ma irtakaba min dzunubin wa ismal ladzina adallahu bi qawlihi wa fi'lihi. Jadi kalau nas ini dua ayat yang tadi, surat An-Kabut dan juga surat An-Nahl, ya, itu bahwa seseorang itu akan menanggung beban atau dosa yang sudah dilakukan olehnya. Tapi juga dosa orang yang telah disesatkannya, baik dengan perkataannya maupun dengan perbuatannya. Ya, kama anna du'at ilal huda yusibuhumullahu ala amalihim wa amali man ihtada bihadihim wastafada min ilmihim. Sebagai para du'at, orang-orang yang menyeru kebaikan, dia akan mendapatkan pahala dari apa yang dilakukan, ya, dan pahala orang-orang yang mengikutinya oleh karena hidayah dia, oleh karena ajaran dia. Apalagi sampai dia memanfaatkan ilmunya. Makanya kalau boleh dikatakan ya, Nabi SAW itu paling unggul. Dialah ya, orang yang akan terus mengalir mendapatkan pahala dari sekian banyak ulama, sekian banyak orang. Ya. Sampai sekarang berapa miliar ya, Nabi Rasulullah SAW sampai sekarang. Ya, berkat beliau, ya, risalah yang sudah disampaikan hanya diikuti oleh sahabat. Yang kedua sahabat terus juga akan mendapat pahala karena bukan mereka lah sampai Islam itu kepada para tabi'in. Nah, para tabi'in tambah lagi, ya. Maksudnya
kedua, ketiga ya, atau babak ketiganya, tingkat ketiga. Ya, terus begitu sampai kita. Nah, berkat mereka lah akhirnya kita juga beriman, melakukan kebaikan. Kita pun hendaknya demikian, agar kita mendapatkan ya, aliran pahala, maka ajarkanlah kepada orang, sampaikan kebaikan kepada mereka. Sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang mencontohkan, mengajarkan kebaikan, maka dia mendapat pahala dari kebaikan itu dan kebaikan dari orang lain tanpa dikurangi sedikit pun orang yang melakukannya. Nah, sementara waman sanna sunnatan sayyatan falahu wizruha wa wizru man amila biha. Orang yang mencontoh keburukan, maka dia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya. Nah, tentunya juga orang tua yang ketika mendidik kepada anak, ibu ketika mendidik kepada anaknya, ketika anaknya itu mengikuti, maka dia akan mendapatkan terus aliran pahala yang sudah dilakukan oleh anak-anaknya. Beruntunglah orang yang punya anak banyak, kan? Apalagi anak ini soleh-soleh, kan? Anaknya baik-baik, kan? Sehingga akhirnya dari anak itu mengalir terus pahala untuk orang tuanya. Walihada dalam istilah jamaah itu sunnah dari bi iqai ba'din nas ala ma hum alaihi min atau hasta man kana minan yang tertulan beriman. Ketika ada orang ya yang ingin menghancurkan ya, keimanan orang ya, menjerumuskan pada kekufuran, maka ya kekufuran itu akan berakibat pada dosa orang yang melakukan kekufuran, dan juga dosa dari kekufuran itu akan dibebankan kepada orang yang ya, menyesatkannya. Kadang-kala menyepelekan gitu kan. Ini ada ayat yang menarik juga kan. Katanya gini, ya, Allah berfirman, faqala alladziina kafaru alladziina aamanu tabi'u sabilana wa nahnu khotoyakum wa ma hum bihamilina min khotoyakum min syai'in innahum lakadzibun. Orang-orang kafir berkata kepada orang beriman, udah ikuti aja jalan kami. Kami akan tanggung beban kalian, kami akan tanggung dosa-dosa kalian. Padahal wa ma hum bihamilin khotoyahum, bahwa mereka tidak akan mampu menanggung beban dosa-dosa dari orang yang telah disesatkannya. Sungguh mereka berdosa ya. Mereka berdusta ya, mereka berdusta bahwa akan ditanggung. Ya. Artinya kalau ditanggungkan itu berarti udah kamu nggak akan berdosa kalau kamu ikut saya. Aku akan tanggung. Nggak mungkin begitu. Setiap orang pasti akan menanggung beban dosa masing-masing ya. Jadi ini ungkapan yang tidak berdasar ya, yang harus mata ingatkan, nggak mungkin manusia, artinya udahlah dosa kamu saya ambil, ya. Udah kamu nggak akan menanggung dosa itu, ikut aja yang penting jalan saya. Nah makanya di ayat selanjutnya itu walayamiluna atqolahum atqola ma'atqolihim, telah dia akan menanggung dosa dirinya dan dosa orang yang telah disesatkannya. Walis alunna yaumil qiyamati amma kanu yaftarun, dan akan ditanya pada kiamat apa yang telah mereka dustakan, mereka buat-buat ya. Jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang memang menjadi dasar atau menjadi kaidah dalam kehidupan kita yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ini, yang hakikatnya ini membuat kita tentunya sadar diri bahwa kita pasti akan mendapatkan balasan masing-masing dari perbuatan kita, tapi hati juga bahwa kalau ada yang mengikuti perbuatan dosa kita, maka tentunya dosanya akan ditanggung oleh yang telah menyesatkan. Ya, orang tua punya peran besar ya, peran dalam mengajarkan anak ya. Jadi kita semua punya hal yang bisa kita ambil ya, mudah-mudahan kita selalu diajarkan kebaikan ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengajarkan lagi kebaikan kepada orang yang ada di hadapan kita, yang ada di sekitar kita ya. Nah, semakin banyak kita berbuat baik, maka semakin berkurang kita mendapatkan rahmat kebaikan dari orang lain. Karenanya kebaikan itu tidak akan putus oleh orang yang sudah kita ajarkan ya, kebaikan. Artinya kebaikan juga demikian. Taziru waziratu wizra ukhra, memang hakikatnya tidak ada orang yang menanggung dosa orang lain, yang artinya dosa itu akan diambil atau akan ditimpakan kepada orang yang sudah melakukan dosa, lalu yang berbuat dosa tidak lagi menanggung, tidak, tetap masing-masing akan mendapatkan dosanya,
Namun ada lagi nanti hal lain akan diciptakan oleh Allah, yaitu dosa yang terus mengalir ya, karena dia telah mengajarkan atau ya, membuat orang lain ya, mengikuti apa yang telah dilakukan. Ya, tentunya untuk lebih menarik lagi bahwa selain itu mafhum mukhalafannya adalah bahwa setiap perbuatan baik akan Allah berikan kebaikan kepada pemiliknya atau pelakunya, dan ketika dia mengajarkan terus mengajarkan kepada siapapun yang dia temui, lalu artinya yang diajak itu mau melakukannya, yang diajarkan mau mengamalkannya, maka selama itu pula dia akan mendapatkan aliran pahala yang berlipat ganda Allah berikan kepada orang yang telah mengajarkan kebaikan. Sama saja juga dengan ketika orang di bulan puasa ya, memberikan makan kepada orang berpuasa akan mendapatkan pahala yang manfaat toroso iman falahu ajru sha'i min ghairi an yanqusa min ujrin syai'. Barang siapa yang memberi makan kepada orang berpuasa, maka dia akan mendapat pahala ganjaran dari orang yang berpuasa tersebut tanpa dikurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa tadi. Artinya dia akan mendapatkan limpahan kebaikan dari orang yang telah diberikan makan, yang berbuka dengan makanan yang telah diberikan olehnya. Nah, ya, terakhir memang kalimat ini atau kaidah ini ya sangat penting bagi kita, bahwa ya hal yang kita lakukan pasti akan kita dapatkan balasannya. Maka banyak-banyaklah berbuat baik, niscaya kita akan terus meraih kebaikan. Hindarilah, bahkan berusahalah untuk menghentikan ya, keburukan kejahatan. Beruntunglah orang yang bisa berbuat baik, apalagi punya punya sarana ya untuk melakukan kebaikan itu, mengajarkan kebaikan itu. Kalau diberikan amanah, dia lakukan, lalu sampai akhirnya ya, orang bisa nyaman dari apa yang telah dilakukan dari amanah itu. Ya, kalau diminta pejabat, ya, tapi sampai tingkat tinggi ya, nah, dia punya kesempatan itu kan untuk membuat ya, apakah undang-undang yang akhirnya masyarakat bisa menjadi orang berbuat baik ya, maka dia akan mendapat pahala dari semua. Tapi kebalikannya wallahu alam dan auzubillah, semoga tidak terjadi dalam diri kita. Kaidah yang sangat menarik ini tentunya agar kita senantiasa berhati-hati dari berbuat jahat. Wizrun itu ungkapan yang berat ya, untuk yang berat dibanding dengan ismun. Walau yang disuap itu saja, kurang mohon maaf. Aku lupa ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya dipersilakan jika ada yang ingin bertanya atau memberikan tambahan, bisa langsung dengan chatting atau dengan suara ya. Ada? Jadi memang kita semua pasti akan mendapatkan balasan sesuai dengan amal. Apalagi kalau sampai sudah dipanggil Allah, sudah berbuat, kecuali ya tidak menanggung. Maka sekarang ya seperti inilah ya, seperti orang menanam ya. Lalu dunia itu kan oleh bagian orang mengatakan tiga hal ya. Pertama seperti petani, dunia mazro'atun, dunia itu seperti ladang ya. Ladang itu kan orang petani selalu menanam ya, berusaha untuk menanam lalu mendapatkan hasil. Nah kita di sini ya tentunya sedang menanam ya.
Apa yang kita tanam akan kita panen nanti. Akan dikatakan adunnya mazru'atun, ya, wal akhirah, ya, hasadun, ya, hasadatun au hasdun, ya, bahwa nanti di akhirat akan dipanen. Orang yang meninggal, ya, sedang memanen. Ya, kita doakan orang yang sudah meninggal yang memanen dengan kebaikan, ya. Lagi ada yang meninggal di saat pandemi, ya. Kan ada 5 hal yang dianggap syahadah. Orang meninggal di saat salah satu dari 5 hal itu akan syahadah. Di antaranya adalah fisabilillah, berjunjungan Allah, atau di saat kita COVID, ya, pandemi ini, ya, pahala yang syahid. Atau juga seperti darul orang yang tijaroh, ya, adunya katijarotin, wal akhirah rifun. Ya, dunia ini seperti orang berdagang, akhirat itu adalah keuntungan yang akan diraih. Berdagang, ya. Atau yang ketiga ada darul amal, bahwa dunia ini tempatnya orang bekerja, mencari nafkah, ya. Kerjaan kita kan setiap bulan akan mendapatkan gaji, kan. Nah, juga nanti ketika di akhirat, ya, orang selama hidupnya beramal, tidak sempat beramal, nanti di akhirat akan dapat gaji, ya, dapat upah. Baik, di sini ada yang bertanya, ya, Assalamualaikum Ustaz, saat yaumul hisab bagaimana dengan anak dan orang tua yang saling berbantah-bantah? Apa hubungan dengan menanggung dosa orang lain? Ya, sebenarnya gini, bahwa orang yang nanti berada di yaumul hisab masing-masing akan menanggung dosa, dan mereka akan berbantah merasa tidak punya, ya, salah, kan? Jadi istilahnya berlepas diri, kan, bukan salah saya, kan? Bukan tanggung jawab saya, kan? Misalkan, ya, orang tua yang tidak mengajar kepada anak, ya, nanti akhirnya anak nuntut, kenapa saya salahkan, kan? Ya, kenapa kamu mau belajar sendiri, kan? Terus juga, ya, orang teman ketika dia bersahabat dengan teman lain, hanya teman itu menjemuskan, lalu teman itu berlepas diri, kenapa saya salahkan, ya? Saya nggak mengajak kamu, ya. Padahal teman tadi diajak olehnya. Pokoknya saling berbantah seperti itu, ya. Berbantah-bantah untuk melepaskan diri, karena hakikatnya nanti orang akan ditimpakan dosa dari apa yang sudah dilakukan dan dosa dari orang yang diajarkan. Sementara orang ini, ya, tidak mau menanggung, orang dia juga sudah dosa besar atau berat untuk ditanggung, apalagi sampai menanggung dosa orang lain. Akhirnya berbantah-bantah di situ. Akhirnya berbantah itu saling melepaskan diri dari tanggung jawab dari apa yang sudah dilakukan, atau juga dari apa yang orang tersesat gara-garanya atau banyak berbuat dosa gara-gara dia. Nah, itu namanya bantah-bantahan, ya. Kan, ya, kondisinya pasti akan mengerikan, ya, dosa yang sudah, ya, banyak terjadi atau banyak dilakukan, apalagi sampai orang disesatkan. Maka dikatakan wala yahmiluna asqalahu asqala ma'aqalihim, ya, atau juga dia akan menanggung, ya, wa min auzaril ladina yudillunahum. Ya, memang ada, ya, di dalam hadis nanti kelak ada orang yang muflis, orang yang pailit di akhirat. Ya, nah, ini orang yang suka berbuat zalim, ya, berbuat aniaya terhadap orang lain, itu nanti akan ditanggung tuh. Ya. Nah, itu mungkin juga ada mengatakan, ini bisa kok tidak menanggung dosa, bukan berarti tidak masing-masing hanya hilang dosa, tapi ini akibat dari orang yang terzolimi, ya. Orang yang terzolimi akan diberi kesempatan untuk menuntut, yang akhirnya, ya, dosa dia akan diambil lalu ditimpakan kepada orang lain, orang yang telah menganiayanya, atau pahala orang yang menganiaya itu diberikan kepada orang yang terzolimi. Itu berarti berbeda dengan kaidah ini, ya, bukan, tapi karena memang Allah ingin, ya, memberikan balasan kepada orang yang zalim terhadap orang yang dizalimi. Nah, bagaimana, apa hubungannya menanggung dosa orang lain? Memang
ya nggak ada dosa, nggak ada gimana ya, tapi hakikatnya memang berbantahan itu ya masing-masing akan melari ya. Maka dikatakan tadi al-ahlau yauma itu ba'du ibadin adu. Yang tadinya berkasih sayang, tadinya dekat, tadinya akrab, itu akan menjadi musuh. Maksudnya nanti saling berbantah ya. Kenapa kamu ikut ini? Kamu ikut itu. Bahkan ya ada beberapa macam gitu kan. Ini singkat saja kan disebutkan di dalam ayat itu. Pertama, nanti kelak di surat Al-Furqan disebutkan itu ada orang yang gigit jari. Jari itu gigit sekeras-kerasnya ya. Yauma ya'adu dzalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ya tani ya ittakhadtu rasulan ya. Jadi orang yang zalim itu akan gigit jari sekarang nyesel, saking nyeselnya. Kenapa dia mengatakan ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila, seandainya aku jadikan rasul ya jalanku ya laitani dalam attakhid fulanan khalila, seandainya aku tidak jadikan si fulan itu sebagai temanku ya. Ini gara-gara dia aku tersesat gitu kan. Dia nyesel itu. Gara-gara dia tidak mau mengikuti jalan Rasul, jalan ulama, jalan orang-orang yang berbuat baik, sementara dia mengikuti orang temannya yang menyesatkan. Ya. Akhirnya apa? Ya, diminta itu, ya Allah timpakan seberat-beratnya bagi dia. Apa? Lipat gandakan itu kan dosanya atau ya azabnya, penyesalannya itu kan. Ada juga penyesal gara-gara mengikuti pemimpin. Ya, surat Al-Ahzab dikatakan gitu kan, bahwa kelak orang akan menanggung beban dari apa yang dilakukan dan akan mengikuti sampai akhirnya ya orang yang tersesat karena diikuti pemimpinnya diminta ya Allah timpakanlah dia 2 kali lipat ya, dosanya gara-gara dia menyesatkan aku atau aku mengikuti dia. Jadi sementara orang-orang kafir, orang-orang yang sudah menyesatkannya itu akan berlepas diri, berbantah ya, bukan saya kan? Ini kan dalam surat Al-Ahzab itu Allah mengatakan yauma tuqallabu wujuhum finnar yaqulu ya laitana ata'na Allah wa ta'ana rasulah wa qul rabbana inna ata'na sadatana wa barana fa adalluna sabila. Mereka berkata seandainya kami mengikuti ya nabi, mengikuti rasul ya, mentaati mereka, mentaati Allah dan mentaati Rasul, ya Allah, kami telah mengikuti pemimpin-pemimpin kami. Kami telah mengikuti pembesar-pembesar kami, namun mereka telah menyesatkan kami. Rabbana atim bi'afaini minal azab wal anhum la'nan kabira. Ya, maka dari itu timpakan mereka azab yang berlipat ganda dan laknatnya, selaknat-laknatnya. Ya. Ini saking kesalnya ya. Tapi orang yang telah menyesatkannya, dia akan membantah. Loh, kenapa mengikuti saya gitu. Sementara nanti nggak ada alasan untuk menghindar. Nah, begitu ya. Nah, itu maksudnya bahwa memang ada saling berbantah memang antara anak dan orang tua, sahabat akrab akan berbantah, istri dan anak akan berbantah, atau juga suami dan istri akan berbantah. Ya. Kalau itu memang perbuatannya menyelisihi. Kalau memang kan perbuatan itu ya banyak dosanya. Tapi kalau orang yang bersama-sama buat baik, ya, kehidupannya harmonis, berjalan dengan syariat, nggak ada bantah-bantah, bahkan saling mendukung, senang, ya, bahagia di antara mereka. Makanya jalinlah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan takwa. Ulang gitu ya. Baik, ada yang lain? Jika tidak ada, ya, kita cukupkan ya. Alhamdulillah, sekali lagi ini sengaja saya buat backgroundnya Masjid Al-Aqsa atau Kubah Sofra ya. Kita kenang Masjid Al-Aqsa sebagai kiblat utama kita yang hari ini sedang menghadapi cobaannya, ya. Zionis Israel yang ingin menghancurkan Masjid Al-Aqsa, dan Palestina adalah negara pertama yang memberi kemerdekaan kita. Marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kekuatan, memberikan kesabaran dan kemenangan bagi para pejuang yang ada di Palestina kaum muslimin, dan juga ada yang bisa kita dibantu dari dengan doa
berdoa itu yang minimal, dan itu dengan cara-cara yang bisa kita lakukan, dana dan upaya dan sebagainya. Teman sekalian, marilah kita akhiri pertemuan kita dengan mohon kepada Allah. Kita panjatkan doa dengan 10 doa ya, dengan 11 permohonan ya, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, senantiasa menerima rahmat dan keberkahan, dan tentunya berharap Allah Subhanahu wa taala mensabarkan kita dalam hidayah petunjuknya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa saudara-saudara kami, baik mereka yang sudah mendahului kami dan orang yang masih bersama kami. Ya Allah, ya Allah, terima segala amal kebaikan dan ibadah kami. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma dfa' 'anna al-bala wal wala wal fahsya wal ta'un wal fitan ma zahara minha wa ma batan bi rahmatika ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Salam. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an wa halalan thayyiban. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an wa halalan thayyiban. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban wa anfi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz? Apa namanya Pak Mamur? Ya,